Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satya Budi dari Pendidikan Biologi B Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 130 461 9069. Nah, saya akan membagikan sedikit materi biologi tentang lumut. Adapun materi yang akan diberikan pada kali ini yaitu ciri umum lumut, reproduksi lumut, dan klasifikasi dari lumut. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu memahami karakteristik dari lumut, memahami reproduksi dari lumut, dan mengerti serta memahami dalam pengklasifikasian lumut. Yang pertama, ada pengertian dari lumut atau Bryophyta. Bryophyta sendiri berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Nah, lumut ini merupakan anggota dari kingdom Plantae yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara tumbuhan Talophyta atau tumbuhan bertalus dengan tumbuhan Cormophyta atau tumbuhan berkormus. Adapun ciri-ciri dari lumut ini, yang pertama ada yang berbentuk lembaran pada lumut hati atau Hepaticopsida dan ada yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak yaitu pada lumut daun. Nah, ukurannya ada yang 1-2 cm dan ada yang mencapai 20 cm. Struktur tubuhnya masih sederhana karena strukturnya hanya menyerupai batang, menyerupai daun, dan menyerupai akar. Sel tubuhnya memiliki plastisida. Dinding selnya tidak diperkuat oleh lignin. Sementara itu, dinding selnya tersusun atas selulose. Tidak memiliki pembuluh angkut xilem dan floem, namun pembuluh angkutnya hanya berupa empelur saja. Nah, mekanisme air diserapnya oleh rizoid dengan cara imbibisi, lalu diedarkan dengan cara difusi. Cara hidup lumut itu hidup di tempat yang lembab atau higrofit, seperti di daerah dekat air, celah-celah batu, tembok, menempel di kulit pohon atau yang ada di air atau hidrofit yang contohnya pada Rhiciocarpus nathan. Nah, struktur. Sekarang kita akan belajar tentang reproduksi dari lumut. Reproduksi lumut bergantian antara fase seksualnya dengan aseksualnya. Reproduksi aseksualnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet-gamet baik gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk dalam gametofit. Ada dua macam gametangium yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium adalah gametangium betina yang berbentuk seperti botol, sedangkan antheridium yaitu gametangium jantan yang berbentuk bulat seperti gada. Reproduksi seksual dan aseksualnya berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Dalam metagenesis terjadi pergiliran keturunan antara generasi sporofit 2N dan generasi gametofit N. Ketika ada spora yang jatuh pada tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan segera tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa yang akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Nah, antheridium tadi akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Yang kemudian akan terjadi fertilisasi antara spermatozoid dengan ovum yang akan membentuk zigot. Zigot akan segera berkembang menjadi sporangium yang akan menghasilkan spora. Spora yang dihasilkan sporarium akan membelah dan keluar serta tumbuh lagi menjadi protonema baru. Nah, siklus ini akan terus berjalan seperti itu kembali. Klasifikasi lumut dibagi menjadi 3, yaitu ada lumut daun atau Bryopsida, yang kedua ada lumut hati atau Hepaticopsida, dan yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Yang pertama, lumut daun, yang merupakan tumbuhan lumut yang paling terkenal
dengan hamparan lumut yang terdiri dari satu tumbuhan lumut daun yang tumbuh dalam kelompok yang padat, sehingga bisa saling menyokong dan menguatkan dan dapat menyerap serta menahan air. Yang kedua, protonema berbentuk daun kecil dan tiap protonema hanya akan membentuk satu gametofora. Yang ketiga, gametofora terdiri dari batang-batang bercabang dengan daun-daun gametofora yang tidak mempunyai rizoid. Spongarium mempunyai kaki yang lebar serta hanya berupa lekukan antara kaki dari kapsul dan tidak terdapat peristom pada kapsulnya. Nah, fase dominannya merupakan fase gametofit. Akarnya belum berupa akar sejati atau masih dalam bentuk rizoid. Contohnya adalah sphagnum atau lumut gambut, bryum yang dapat hidup di tembok atau bebatuan yang lembab, dan Aeropsis longissima yang dapat tumbuh epifit di pohon hutan. Nah, tumbuhan lumut daun dapat dibedakan menjadi bagian yang mirip daun, bagian yang mirip batang, dan bagian mirip akar atau rizoid. Pada rizoid ini merupakan deretan sel yang memanjang atau filamen seluler, dan melalui rizoid ini lumut daun dapat melekat pada benda atau substratnya, misalnya saja pada pohon, dinding, ataupun bebatuan. Sementara itu, fotosintesis terjadi pada bagian mirip batang dan daun. Nah, perlu diingat bahwa pada bagian mirip batang, daun, dan akarnya pada lumut daun ini tidak sama persis dengan struktur yang ada pada tumbuhan vaskular. Yang kedua, ada lumut hati atau Hepaticopsida. Nah, pada lumut hati ini tubuhnya masih berupa lembaran yang terbagi atas beberapa lobus. Bentuknya seperti lobus pada hati hewan, karena itu lumut ini dinamakan dengan lumut hati. Contoh pada lumut hati ialah Marhantia polymorpha dan Porella sp. Nah, siklus hidupnya dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Di dalam spongarianya, beberapa lumut hati memiliki sel berbentuk kumparan yang disebut dengan aletera yang muncul dari kapsulnya. Aletera ini akan terlepas ketika kapsul terbuka, sehingga spora akan terpencar keluar dari kapsul. Selain itu, lumut ini juga berkembang biak secara aseksual atau vegetatif. Sel yang berperan adalah berkas-berkas sel kecil yang disebut dengan gema. Oleh tetesan air hujan, gema ini akan terpelanting keluar dari makuk yang ada pada permukaan gametofitnya. Akibatnya, jika gemae jatuh di tempat yang cocok, maka gemae tersebut akan membentuk individu yang baru atau lumut hati yang baru. Nah, kelas Hepaticopsida ini terbagi menjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Jungermannidae yang berdaun dan Marchantiopsida yang bertalus. Yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Lumut tanduk mempunyai kemiripan dengan lumut hati, yakni pada gametofitnya. Bedanya, lumut tanduk memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofitnya. Nah, gametofitnya ini berbentuk lembaran. Sporofitnya berbentuk pipa memanjang ke atas dan berbentuk seperti tanduk. Nah, di dalam bentuk yang seperti tanduk itu dihasilkan spora. Nah, terus tiap sel mengandung satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Sporogoniumnya terdiri atas kaki dan kapsul saja. Spora berkecambah tidak membentuk protonema. Perkembangbiakannya aseksual sama dengan lumut hati. Nah, pada lumut tanduk ini hanya terdapat satu ordo, yakni Anthocerotales. Contohnya adalah Anthoceros leavis. Sekian telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.